Dan kepada Bapak BKN yang sangat senior Pak ya, sejak tahun 2010 kan ya seperti ini. Mudah-mudahan acara kita pada kali ini ya dapat dilaksanakan dengan baik. Hadirin sekalian, Bapak Ibu terhadap Allah, sebenarnya rupiah ini atau pengorbanan dalam Islam sebagai yang katanya pengobatan alternatif, di dalam Islam sebenarnya adalah pengobatan yang utama. Pernah satu cerita di Arab Saudi, datanglah dokter Amerika buka praktek Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai komandan kita pada hari ini terkait dengan ruqyah sama kita hormati tadi dari wilayah ada Ustaz Syafrul Lurus dan yang saya hormati juga mewakili BKN Masjid Agung ya, ada Bapak Haji Mahmudin Binti dan mewakili anak-anak kita, dan kita juga berharap serta berdoa semoga dibijai lahir pengusaha-pengusaha muslim seperti sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Tadi ada saya lihat Ustaz Lukman. Saya dulu pernah mengajar di pesantren An-Nadwa yang di Binjai Utara. Kemudian yang saya hormati para orang-orang tua kami, ibu-ibu yang saya muliakan. Kita bersyukur pada siang ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang agung ini. Insyaallah tujuannya adalah untuk menambah wawasan keilmuan kita, khususnya terkait dengan pengobatan Islam dan lebih khusus lagi tentang ruqyah syar'iyyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan inayah serta kekuatan untuk dapat mengikuti kajian-kajian seperti ini dan dapat kita amalkan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah kita dan beliaulah qudwah kita. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sunnah dalam berobat, kita akan telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita kepada sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang waktu ya, kita masuk kepada materi kita. Ruqyah ini kata yang sering didengar, istilah yang sering melintas dalam pikiran kita, tapi masih banyak di antara kita yang belum memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ruqyah. Secara bahasa, ruqyah artinya adalah at-ta'wid atau al-'audah. At-ta'wid atau al-'audah artinya bacaan perlindungan
mantra atau jampi-jampi. Nah, kalau mantra mungkin dalam pikiran kita udah lain ya kan. Nah, jampi-jampi pun agak-agaknya mengarah-arah ke sana ya kan. Nah, tapi kalau kita istilahkan ruqyah, orang terpikir oh ini pastilah Islami gitu. Padahal ruqyah itu secara bahasa itulah artinya mantra atau jampi-jampi. Ini suara saya ini jelas kok? Jelas ya? Saya pikir mungkin ngomong itu. Cuma saja nanti dalam pembagiannya ruqyah itu ada terbagi dua, atau kita istilahkan kalau bahasa kita jampi-jampi itu terbagi dua, atau mantra itu terbagi dua, kira-kira gitu. Yang pertama namanya ruqyah syar'iyah, yang kedua namanya ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur syirik. Ada lagi satu lagi namanya ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan. Ruqyah syar'iyah itu disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Secara bacaan ada 3 syarat. Yang pertama ayyakuna min kitabillah, hendaklah ruqyah itu bersumber dari Al-Quran. Jadi jampi-jampinya itu, bacaan-bacaan itu dari Al-Quran. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu semuanya boleh dijadikan ruqyah. Jadi tidak ada pengkhususan sebenarnya. Hanya saja di dalam hadis-hadis Rasulullah beliau menyebutkan ada surah, ada ayat-ayat tertentu yang boleh digunakan untuk ruqyah. Contohnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini setiap hari kita baca, itu dinamakan dia dengan surah Ar-Ruqyah. Mungkin belum tahu ya, bahwa salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah surah Ar-Ruqyah. Ada yang sudah tahu kenapa disebut dia surah Ar-Ruqyah? Dulu sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah bersama sahabat-sahabat yang lain masuk ke suatu kampung, di mana di kampung itu ada seorang kepala kampung atau disebut dalam bahasa Arabnya Sayyidul Qaum, pemimpin dari orang-orang yang ada di kampung itu. Hadis ini pun dikenal dengan hadis Sayyidul Qaum. Masuklah sahabat-sahabat ini ke kampung itu. Tiba-tiba ada orang yang tergopoh-gopoh berlari menjumpai sahabat-sahabat ini. Katanya, apakah di antara kamu ada seorang yang bisa meruqyah? Apakah di antara kamu ada yang bisa meruqyah? Berarti ruqyah ini sudah ada. Ya, di zaman jahiliyah pun sudah ada ruqyah ini. Nah, cuma itu tadi ada ruqyah yang syirki, ada syar'i. Terus kata Abu Sa'id Al-Khudri, kebetulan mereka datang
masuk kampung itu tidak membawa bekal, tak ada makanan. Jadi kata Abu Sa'id, bolehlah kami meruqyah pemimpin kalian itu, tapi sediakanlah jamuan makan untuk kami, karena mereka tidak bawa makanan. Setelah disepakati, ya, akhirnya disetujui. Dibawalah Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat ini menemui pemimpin kaum tadi untuk diruqyah. Begitu mereka bertemu, ternyata seorang pemimpin kaum ini tadi digigit binatang berbisa. Di situ tidak disebutkan binatang apa, bisa saja kalajengking, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau bacakan surah Al-Fatihah dan beliau tiup, beliau hembuskan. Seketika Sayyidul Qaum tadi, kepala kampung tadi, sadar dia, terus dia berdiri macam tidak ada penyakit sebelumnya, sehat dia. Lalu mereka diberilah seekor kambing. Diberi apa? Seekor kambing. Cuma karena ini belum pernah dibuat Rasulullah, ragu-ragu orang itu mau makannya. Karena Rasulullah belum pernah menyampaikan kalau surah Al-Fatihah ini adalah ruqyah, dan belum pula pernah ada kejadian kalau membacakan ruqyah ini boleh diambil upahnya. Lalu mereka pergilah ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, kambing ini? Kata Rasulullah, makanlah, tidak ada masalah. Sambil bercanda Rasulullah mengatakan, jangan lupa ya bagian saya. Itu bercanda saja Rasulullah. Dari mana kau tahu bahwa surah Al-Fatihah itu ruqyah? Pertanyaan Rasulullah ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh sahabat, karena Rasulullah sebenarnya yang paling tahu. Jadi dari situlah para ulama tafsir menyebutkan bahwa salah satu nama surah Al-Fatihah itu adalah surah apa? Al-Ruqyah. Kalau ditanya selain Ummul Kitab, ya, apalagi nama surah Al-Fatihah? Al-Ruqyah. Ada juga yang menyebut Asy-Syafiyah, yaitu penyembuh. Surah Asy-Syafiyah, surah penyembuh. Begitu juga surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini ruqyah juga. Bahkan surah Al-Baqarah ini kalau sering dibaca di rumah, setan-setan tidak akan berani masuk. Apa kata Rasulullah? Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang selalu dibacakan surah Al-Baqarah di dalam. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini ada ayatul kursi. Begitulah ya. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran, surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu adalah ruqyah. Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan. Min itu bukan litab'id, bukan menunjukkan sebahagian, tapi min itu adalah lil bayan, untuk menjelaskan. Kami turunkan Al-Quran itu, jadi bukan sebahagian dari Al-Quran, ya, bukan sebahagian dari Al-Quran, karena semua Al-Quran itu isinya
boleh dijadikan sebagai ruqyah. Ibu tiap hari baca Quran, ya kan? Kalau ibu niatkan ruqyah, maka ibu meruqyah dari ibu sendiri. Makanya dalam membaca Quran itu ada maqasid, namanya maqasid tilawah. Ada 5 maqasid tilawah. Pertama, az-thawab, yaitu pahala. Semua orang membaca Quran pasti dia niatnya untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, al-munajah, bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, asy-syifa, kesembuhan. Yang keempat, al-ilmu, dia baca Quran untuk mendapatkan ilmu. Yang kelima, al-amal bih, dia baca Quran untuk mengamalkan isi. Nah, dari yang 5 maqasid ini, mana yang kita pilih kira-kira kalau kita ingin berobat dengan Al-Quran? Mana yang kita niatkan? Yang nomor 3, yaitu asy-syifa. Maka kalau kita membaca Al-Quran, niatkanlah, ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Quran yang dibaca ini sebagai syifa, sebagai obat agar penyakit yang ada dalam tubuh ini sembuh dan terangkat, ya Allah. Pernah gak ibu baca Quran ini? Hah? Gak pernah kan? Nah, mulai hari ini niatkan itu. Kalau kita niatkan munajat, kita niatkan syifa, kita niatkan al-ilmu, kita niatkan al-amal bih, pahala itu otomatis dapat. Tapi kalau kita niatkan pahala, belum tentu yang lain itu dapat. Karena pahala itu pasti setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut dengan ruqyah syariah itu adalah yang pertama, ayyakuna min kitabillah, adalah berasal bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, kemudian Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim menambahkan wal ma'surat, artinya doa-doa yang maksur. Jadi selain Al-Quran, ruqyah juga isinya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, ayyakuna bil lisanil arabi, adalah ruqyah itu dibaca dengan bahasa Arab. Al-Fatihah Arabnya, bukan terjemahannya. Al-Baqarah Arabnya, bukan terjemahannya. Nah, jadi karena Al-Quran dengan membacakan bahasa aslinya itu mengandung mukjizat, ya kan? Kalau terjemahan yang kita baca tidak ada kandungan mukjizat di situ. Salah satu teori yang menguatkan bahwa Al-Quran itu adalah obat adalah teori sound effect. Teori apa? Sound effect, efek suara. Di barat sana orang berobat dengan musik, ya kan, terapi musik. Ada lagi orang berobat dengan suara alam. Mereka pergi ke air terjun, mendengarkan suara-suara air itu. Ada pergi ke pantai, mendengarkan suara-suara ombak. Jadi suara itu mereka jadikan sebagai obat. Kenapa? Karena suara yang diperdengarkan itu bisa merelaksasi, ya, sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Tapi kita tidak perlu suara-suara yang lain. Cukup dengan apa? Musiqiyatul Quran. Ada seorang ulama sastra Arab dan Mesir, ya, mengatakan musiqiyatul Quran, yaitu nada-nada Al-Quran. Makanya dalam ruqyah itu, orang yang meruqyah itu mestilah tajwidnya bagus, makhraj hurufnya jelas, ya. Jangan sampai nanti dia baca ayat kursi
jinnya cakep, itu salah tajwid itu katanya kan. Jinnya pula yang protes ya kan. Malu lah nanti perukian itu, ya kan? Mana itu kejadian begitu? Ya perukian baca Al-Quran, tapi karena tajwidnya masih belepotan, jinnya itu ketawa, ya kan? Salah tajwid itu. Kenapa pasti tajwidnya benar, kemudian makhrajnya harus benar? Karena menimbulkan irama suara. Jadi suara itulah yang kemudian masuk ya ke dalam kuping kita, kemudian terhantar ke dalam tubuh kita dan sampai kepada sel-sel kita yang terganggu atau sakit tersebut. Jadi itu yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang ketiga syaratnya alla ya'taqid anna ar-ruqyata hiya allati tu'athir bal bi qudratillah. Jangan meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan. Ruqyah itu hanya wasilah. Ruqyah itu hanya media, alat. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga ya syarat ruqyah syar'i. Jadi jambi-jambi yang syar'i itu apa? Jambi-jambi yang terdiri dari ayat-ayat Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah, dan meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan. Jadi kalau ada jambi-jambi dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami, misalnya apa? Uluhu tumbagaku jurubosi nawabosi bukan la ilaha illallah. Itu bukan ayat Quran. Itulah yang disebut dengan dukun gaib. Mana berapa tadi? Pulang itu. Pulang. Jadi dengarkan adanya kan. Jadi yang namanya mantra-mantra yang berbahasa Jawa kah, berbahasa Batak kah, bahasa Karo kah, bahasa Melayu kah, ya kan? Yang kita tidak paham tahap isinya, itulah yang bisa ada musuh memanggil setan. Makanya mantra-mantra yang seperti itu namanya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung unsur syirik. Ada itu kitab-kitab seperti Mujarrabah, ya Primbon, yang di situ ada nama-nama apa itu kan, itulah diucapkan. Besok-besok udah orang yang mengamalkan itu kesurupan. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah jin, setan. Jadi ruqyah yang syar'i inilah yang mesti kita amalkan. Inilah dia definisi. Ruqyah syar'iyyah dia ta'widul marid bi qira'ati syai'in min al-Qur'an al-Karim wa asma'illahi wa sifatihi ma'al ad'iyati syar'iyyati bil lisan al-arabi aw ma yu'rafu ma'nahu ma'an nafas. Apa itu? Doa berlindungan kepada orang yang sakit, yaitu dengan membacakan sedikit dari ayat-ayat Quran dan nama-nama Allah serta sifat-sifat Allah. Misalnya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Boleh. Bukan digunakan sebagai zikir-zikir. Sebutlah nama Allah ini sekian ratus kali, kau akan kaya. Atau bacalah, ya sebut-sebutlah nama Allah ini sekian ratus kali, kau akan sembuh. Bukan begitu, ya, bukan ya wani, ya wani, ya wani, ya wani, bukan. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, bukan begitu, ya. Walillahi asmaul husna, ya, fad'uuhu biha. Allah menjelaskan seperti itu dalam Al-Quran. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama itu.
Kita mau apa? Kita mau sembuh. Ya Syafi, Ya Syafi, Ishdini. Wahai yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihilah kami. Ya Latif, Ultuf bina. Wahai yang Maha Lembut, bersikap lembutlah kepada kami. Begitu. Bukan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Pernah pasien kami, ya kan, pasti rukyah. Marah dia, aku gak mau keluar dari tubuh ini. Kenapa? Dia ada, dipanggil dia katanya. Apa? Bagaimana dia manggilmu? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Saya bermain namamu. Namaku Abdul Latif katanya. Wajah nama itu Abdul Latif. Jadi gunakan nama Allah itu untuk meminta kepada Allah. Fad'uhu biha. Bukan untuk kalau kekuatan ya Qahar, oh bisa keluar. Ada juga. Padahal nama Allah itu sudah ada zaman Nabi. Kalau Allah memang nama Al-Qahar itu bisa membuat kebaruan, Nabi dan sahabat yang lebih dulu mengamalkan. Tapi Nabi, sahabat, ya Rasulullah patah giginya, sahabat Rasulullah kena tombak berdarah, Khalid bin Walid tidak ada satu jengkal dari tubuhnya melainkan bekas-bekas luka. Kalau memang ada yang kebal, mereka lebih dulu mengamalkan ayat Quran, ya nama-nama Allah tadi seperti Al-Qahar, Al-Jabbar, ya kan? Atau mengamalkan surah Al-Hadid, besi. Siapa yang mengamalkan surah Al-Hadid sekian ratus kali, maka semua besi tidak mempan. Rasulullah lebih awal mengamalkannya, kalau memang begitulah ada hasilnya. Jadi jangan salah kaprah kita. Jadi ruqyah ini dengan membacakan ya Al-Quran dan nama-nama Allah disertai dengan doa-doa yang syar'i, doa-doa yang diajarkan Nabi bil lisanil Arabi, ya, dengan bahasa Arab. Ini bukan dengan bahasa yang tidak dipahami. Nah, itulah yang disebut dengan apa namanya ruqyah syar'i. Kemudian kenapa ruqyah syar'iyah ini perlu kita ketahui? Karena ruqyah syar'iyah ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ajaran Islam ini, baik yang ada dalam Al-Quran, baik yang ada dalam sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi, semua itu disampaikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia. Nah, salah satu masalah yang dihadapi oleh umat manusia adalah sakit. Jadi sakit itu adalah sunnatullah. Jangankan kita, Nabi pun pernah sakit, ya kan? Kalaulah sakit itu bukan sunnatullah, mungkin Nabi tidak pernah sakit. Ya kan? Sahabat-sahabat tidak pernah sakit. Nabi sakit, Nabi Muhammad pernah sakit, Nabi Ayub, ya, apalagi Nabi Ayub kenal dengan penyakit yang sangat parah. Jadi kalau sunnatullah, maka itu adalah sesuatu yang alami. Kalau ada sebabnya, maka ada penyakit. Maka di sini penyakit dibagi kepada 3. Ada penyakit jasadi, ya, fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penyakit fisik namanya, ya, atau al-amrad al-udwiyah, penyakit anggota tubuh, baik luar maupun dalam, baik yang di luar maupun di dalam. Itu namanya penyakit fisik. Yang kedua, penyakit ruhiyah,
amrad ar-ruhiyah, penyakit ruhiyah. Yang ketiga penyakit nafsi, yaitu psikis kejiwaan, seperti gila, ya, stres. Ketiga penyakit ini masing-masing ada cara menanganinya. Penyakit fisik bolehkah diobati dengan ruqyah? Boleh. Dengan ruqyah dari Tibbun Nabawi. Karena di dalam surah Al-Isra ayat 82 tadi, syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Obat untuk penyakit apa? Tidak disebutkan. Syifaa'un dalam bahasa Arab itu namanya bentuk nakirah. Nakirah itu menunjukkan umum, bahwa semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Cuma caranya yang kita belum tahu. Ya, caranya yang belum kita tahu. Tadi sudah saya sampaikan, salah satu caranya adalah meniatkan kesembuhan. Nah, itu yang paling yang paling penting. Kemudian yang kedua, yakin. Kalau ibu-ibu nggak yakin bahwa itu adalah obat, nggak akan bisa sembuh. Ada orang datang, Ustaz, saya ini udah kemana-mana, sudah ke rumah sakit, sudah ke luar negeri, sudah ke Pineng, ke dokter-dokter yang terkenal, nggak sembuh-sembuh juga, Ustaz. Inilah saya yang mau datang ruqyah. Kenapa Bapak Ibu mau ruqyah? Tidak mau coba-coba aja dulu. Ya? Kalau sembuh nanti alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi dia datang itu bukan untuk betul-betul dia yakin ruqyah itu menyembuhkan, tapi coba-coba. Al-Quran mau dicoba. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, la yujarrad kalamullah, jangan kamu coba kalam Allah itu. Kalau Allah itu sudah pasti, jangan dicoba-coba. Inilah Ustaz, saya datang ini mau coba-coba dulu, ya, karena kemana-mana sudah berobat juga sembuh-sembuh. Inilah saya mau coba ruqyah dulu. Jangan terucapkan kata seperti itu, ya. Yakin kita 100%, ya, yakin. Kemudian selain ruqyah ada lagi, ya, Tibbun Nabawi seperti bekam, ya. Kemudian ada herbal seperti Habbatus Sauda, ada minyak zaitun. Itu semua ada hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan itu. Alaikum bihadhil habbatis sauda fa inna fiha shifaa'un min kulli da' illa as-sam. Konsumsilah habbatus sauda, karena di dalam habbatus sauda itu ada obat untuk segala macam penyakit, illa as-sam, kecuali mati. Kalau mati kan sudah diobati. Ya kan? Kulu zayd wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makan dan konsumsilah minyak zaitun atau wadahinu bihi, oleskan fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Alhamdulillah, anak kami di rumah sejak kecil demam, tak pernah berobat ke dokter. Ini tahadus bin ni'am, menceritakan nikmat, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada Bapak Ibu. Setiap demam kami mandikan. Innal hukma min fayli jahannama fa'adribuha bil ma', kata Rasulullah. Sesungguhnya demam itu adalah dari didihan neraka jahannam, maka dinginkan dia dengan air. Mandikan. Kecuali demamnya sudah menggigit dingin, jangan mematikannya kan. Nanti tambah apa dia ya. Baru demam itu lah mandikan terus dia. Baru kemudian wadah itu disekkan, sesudah dimandikan dioleskan minyak zaitun ke seluruh tubuhnya. Dengan dia dapat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan coba-coba tadi, ya kan? Bukan coba-coba, tapi memang yakin. Jadi banyak sebenarnya khazanah pengobatan Nabi itu yang kita belum tahu. Jadi kalau penyakit fisik terapi dengan ruqyah,
terapi dengan timun nabawi, dan dokter ahli atau spesialis. Jadi kita tidak menafikan dokter, nggak boleh, ya. Karena dokter itu memang mereka belajar keilmuan anatomi tubuh dan segalanya, ya. Cuma kita mesti melihat, nah, ini karena kita di sini orang Islam semua, pilihlah dokter Muslim yang betul-betul dia paham dengan agama. Jangan sampai kita salah kepada dokter yang tidak paham agama. Karena dokter ini pun kadang-kadang ada juga yang pintar-pintar menerawang, ya kan? Ada dokter itu, begitu datang pasien ini, tengok kau ini ada jenis sama kau ini. Atau dokter yang non muslim. Kalau dia profesional, tidak membawa agama, tidak masalah. Selama dia betul-betul ilmu yang dia pelajari itu dia terapkan kepada kita, silakan. Tapi kalau sudah kita lihat di rumahnya itu ada beko, ya kan, ada ini, nggak usah. Kenapa? Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada salibnya, yang ada anjingnya, yang ada loncengnya. Jadi kalau malaikat tidak masuk, dari mana kita bisa sembuh? Karena yang masuk ke dalam rumah kita itu malaikat rahmat, yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mendatangkan kesembuhan. Jadi kalau di rumah itu ada anjing, ada salib tadi, ada lonceng, ya kan? Bagaimana kita bisa sembuh? Apalagi sampai dia membawa nilai-nilai agama dia. Alhamdulillah, jangan sampai. Dokter Muslim taat tunduk kepada Allah, silakan. Apalagi dokter yang dia paham timun nabawi, alhamdulillah luar biasa. Itu penyakit fisik. Kedua, penyakit psikis kejiwaan, ya, skizofrenia, kemudian stres, ya, bahkan ada yang gila, ada yang gila gara-gara narkoba. Ya, narkoba itu kan memasukkan benda-benda yang merusak, ya, tubuh manusia, terutama otak. Ada pasien kita narkoba, ya, sampai dia pertama kali datang itu menangis. Kita rukyah, kita kasih herbal untuk otak. Besok datang lagi, ketawa pula. Pertama datang menangis, kedua ketawa. Kita kasih, kita bekam. Kenapa dibekam? Karena racun-racun itu masuk ke dalam darah manusia sehingga merusak, ya, sirkulasi darah. Keluarkan racun-racun itu dengan berbekam. Alhamdulillah setelah dia berbekam, ya, dia sehat walafiat sampai sekarang dia sudah normal. Jadi timun nabawi ini selain rukyah ada bekam. Khairu ma tadawaitum bihi al-hijama. Sebaik-baik pengobatan yang mesti kamu lakukan adalah berbekam. Berbekam ini adalah sunnah Nabi. Nah, kemudian kalau tidak rukyah, bisa dikombinasikan juga dengan psikiater, psikolog. Nah, cuma jangan juga. Ada kadang-kadang psikiater, psikolog ini menerapkan terapi-terapi yang syubhat, seperti menggunakan hipnoterapi, ya kan? Ada lagi tahap apa namanya? Sementara hipnoterapi ini kita tidak tahu, ya. Misalnya orang kena hipno, dia bisa tahu, dia bisa menjelaskan hal-hal yang gaib misalnya. Makanya dia hati-hati, ada kajian khusus. Karena hipno ini sendiri diambil dari dewa Yunani, ya, bernama hipno tadi, artinya adalah dewa tidur. Makanya orang hipno itu tidur dia, ya. Hati-hati juga.
Kemudian yang ketiga penyakit ruhiyah. Penyakit ruhiyah ini hanya bisa diobati dengan tibbun nabawi, ruqyah, bekam, kemudian tazkiyatun nafs, yaitu nasihat-nasihat yang dapat membangkitkan semangat. Nah, penyakit ruhiyah ini ada 4 atau 3 ya. Pertama, kerasukan jin. Kalau sudah kerasukan jin, dokter nggak ada yang bisa. Tak pernah dipelajari di fakultas kedokteran, mata kuliah kerasukan jin, nggak ada. Ya kan? Yang kedua, sihir. Sihir ini kalau bahasa kita macam-macam sebutannya. Santet, teluh, guna-guna, nah itu sihir ya. Ain dan hasad. Ain dan hasad ini kedengkian yang memancar dari pandangan mata seseorang. Ibu punya emas, mana-mana dibawa, gelang emas sebesar. Ada kawannya iri dengki, ya kan? Orang yang iri dengki ini dalam hatinya apa? Tamanni izalatin ni'mah an ghairihi. Dia pasti dalam pikirannya itu adalah keinginan agar nikmat yang ada pada orang itu hilang atau musnah. Betul nggak itu? Orang iri dengki pasti dia menginginkan apa yang ada pada kita hilang atau musnah atau berpindah ke dia, seperti jabatan dan sebagainya. Nah, orang yang dengki ya dengan pandangannya itu, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, itu seperti melemparkan anak panah. Anak panah tahu kan? Anak panah kalau dilepaskan dari busurnya itu tertancap berdarah, mati. Lebih dahsyat lagi anak panah yang keluar dari pandangan hasad seseorang. Ya, kalau anak panah hasad ini namanya sahmun ma'nawi, mata panah yang tidak kelihatan. Kalau yang tadi kita gunakan panah yang asli itu namanya sahmun hissi, anak panah yang ada berdaya. Ternyata yang mana yang lebih berbahaya? Lebih berbahaya anak panah yang tidak nampak ini. Makanya dalam surah Al-Falaq ya, kita ingat kepada Allah, disuruh berlindung dari apa? Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang dengki apabila ia dengki. Jadi yang menyebabkan penyakit ini ada 2, hasad dan sudah sahabat tahu tadi, kemudian i'jab, kagum, senang dia sama anaknya, dipuji habis-habisan, tapi dia tidak mengucapkan masya Allah tabarakallah, itu bisa juga menyebabkan penyakit. Ada 2 orang sahabat Nabi, mereka mandi di sumur Gharrar, namanya bukan Gharrar ya, Gharrar di Madinah. Ketika seorang sahabat buka baju mau mandi, terlihat oleh sahabat yang satu kulitnya yang sangat putih bersih, sampai dia kagum memuji kulit yang bersih tadi, seperti engkau seperti gadis pingitan. Gadis pingitan itu gadis yang pernah keluar rumah, putih badannya. Begitu diucapkannya pujian itu, sahabat yang buka baju tadi langsung jatuh, demam tinggi, panas, tidak sadarkan diri, dibawa pulang. Sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Ala ma yaqulu akhahu, ala ma yaqulu ahadu akhahu." Atas dasar apa salah seorang kamu ingin membunuh saudaranya? Padahal sahabat itu tidak ada yang membunuh. Dia hanya memuji putihnya kulit sahabat itu. Tapi itu kata Rasulullah, alama ya, yang puluh ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang kamu ingin membunuh saudaranya? Maka kata Nabi, ya,
man ta'ajjaba, siapa yang kagum ya kepada harta benda saudaranya, kepada sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya, falyubarrikhu, maka hendaklah ia mengucapkan tabrik. Apa itu tabrik? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, cantiknya ibu ini. Nah, kan gitu kan? Makanya dulu orang-orang dulu kalau memuji anak-anak kecil yang apa, nggak pernah dengan cantik. Buruk kali anak kau ini, buruk kali ini. Apa arti itu? Untuk menghindarkan aib. Nah, kalau tidak, kita ucapkanlah Masya Allah, tabarakallah. Karena kata Nabi, penyakit aib ini menyebabkan banyaknya kematian umat Islam. Ya, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil 'ain. Kebanyakan umatku mati tentu setelah qada dan takdir Allah disebabkan oleh ain. Ain ini apa bentuknya? Sama seperti penyakit yang lain, sakit jantung, sakit usus buntu, sakit mata, lumpuh, ya kan? Bisa saja itu disebabkan oleh ain orang lain. Maka salah satu cara untuk menghindari ain ini, apa yang kita miliki yang baru-baru, yang tunjukkan orang, ya, simpan. Nanti sudah lama-lama baru, ya kan? Nah, kecuali udah beli mobil, kamu kira contohkan kan? Jadi nikmat yang ada diberikan Allah kepada kita itu mestilah kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari hasad atau aib seseorang. Jadi kerasukan, sihir, hasad, aib ini adalah penyakit ruqyah. Semuanya hanya bisa disembuhkan dengan dengan ruqyah syar'iyyah. Dalil dan bukti pengaruh ain. Ini dia. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadari sabaqatul ain wa idza tasallu faqsim. Ain itu betul adanya. Ain itu bukan istilahnya khurafat, bukan. Penyakit ain itu betul-betul ada. Kalaulah seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itu yang bisa mendahului takdir. Tapi tetap takdir tidak bisa dirubah. Ya, takdir Allah itu tetap ada. Kemudian aktsaru ma yamutu min ummati dengan ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah qada dan takdir Allah disebabkan ain. Bagaimana ain mempengaruhi? Tadi sudah terjelaskan sedikit. Kemudian ain terbagi dua, ada ainul ins, pandangan manusia, ada ainul jin, pandangan jin. Jadi dua-dua ain ini sangat berbahaya. Jangan sampai terkena kepada kita, ya. Tanda penyakit ain itu apa? Sebelum diruqyah, bening berpindah-pindah, selalu bening, wajah pucat, selalu berkeringat, sering buang air, ya, badan panas dan berdebar dan sebagainya. Secara sosial, malas bersosialisasi, mengurung diri di kamar, tak mau bergaul, suka menyendiri, suka bermusuhan, membangkang, dan seterusnya. Tidak merasa dicintai. Secara finansial, mengalami kesulitan, tidak produktivitas. Dulunya dia produktivitas, rajin, berjualan, tapi tiba-tiba malas, kerusakan barang, mengalami kerugian dan lain-lain. Nah, jadi tanda-tanda ini bukan berarti itu sudah pasti seperti itu, bukan. Bisa jadi penyakit-penyakit yang lain pun akibatnya seperti ini juga. Makanya dalam terapi ruqyah itu kita membuktikan apakah itu betul ain atau bukan. Tanda penyakit ain saat diruqyah nanti masuk ruqyah masal nanti menguap dia. Waktu dibacakan ruqyah itu menguap sampai keluar air matanya. Merasa ngantuk, hitam, merasa kebas,
seluruh atau sebagian tubuhnya berkeringat, sebagian keringat punggung, muncul perasaan ingin menangis, merasa kedinginan atau kepanasan, berdebar-debar, mata berkedip-kedip kencang. Itu diruqyah ini ya. Contoh akibat ain saja yang bersifat medis, kayak kanker, menghasilkan kanker, asma, batuk, sesak, ya kan, lumpuh, kemudian haid yang tidak teratur, ibu-ibu. Kemudian yang kedua setelah ain sihir, ya. Nah sihir ini itulah yang kita sebut dengan istilah guna-guna, santet, geluh dan sebagainya. Apa itu sihir? Qira'atu wa talasim yatawassalu bi'as-sahir ila istikdam asy-syayatin bima yuridu bihi dharar al-masbuk. Bacaan atau mantra-mantra talasim. Talasim ini nama ibu misalnya apa? Aisyah. Aisyah, ain, alif, hamzah, shin, tambah dhamma. Ditulis secara berpisah-pisah. Baru nanti dia cocok-cocokkan dengan ilmu perbintangan. Baru setelah itu nama ini ditulis, dimasukkan ke dalam air yang sudah dimantrai. Nah inilah nanti yang dijadikan kuhul, benda sihir. Bisa dipercikkan ke dalam makanan, minuman, atau dipercikkan ke rumahnya di mana tempat dia sering lewat. Sehingga akhirnya apa yang disebutkan kuhul tadi, itulah yang menyebabkan dia jatuh sakit. Atau tergantung tujuannya. Karena sihir ini ada sihir marad, sihir membuat orang sakit, ada sihir tafriq, sihir yang membuat suami istri bercerai, ada sihir jomblo, ya kan? Sihir supaya orang yang nikah, ada juga. Ya, sudah dilamar berkali-kali, gagal terus. Nah, ada sihir nasih, sihir yang menyebabkan pendarahan. Nah, ada sihir menyebabkan mandul, tergantung tujuan orang yang menyihir itu. Tapi intinya cara-cara yang bagaimana seperti itu. Ya. Unsur-unsur yang terlibat dalam sihir, ya, yaitu tukang sihir. Ada juga dari golongan jinnya, penyihir tukang sihir. Ada yang mengajukan sihir, itulah manusia. Si A tidak suka sama si B. Si A ini datang kepada dukun sihir, tukang sihir, dia minta supaya sebulan itu mati. Itu manusianya yang meminta dibuatkan sihir. Kemudian korban sihir itulah orang yang disihir. Nah dari bangsa jin ada kurir sihir. Jadi tukang sihir itu menggunakan benda-benda sihir tadi yang membawa itu apa? Jin. Pernah Bapak Ibu mendengar atau menyaksikan orang keluar jalan dari mulutnya atau keluar paku, ya kan? Ada nggak? Saya beberapa kali meruqyah orang. Ada yang pernah keluar kawat, ada. Ada yang pernah keluar silet. Silet itu kan dua mata, tapi dia cuma sebelah aja, batang ini. Ada seorang perempuan, nah itu pasien saya dari Langkat. Langkat ini dia kuliah dia perempuan, ya. Dia kuliah itu kalau pulang itu sudah menjelang senja. Kalau sudah menjelang senja, dia bisa nampak jin keluar dari tempat-tempat. Ya, menurut apa dia lah imajinasi dia. Ada yang telinganya panjang, hidungnya panjang, ada yang kepalanya ke bawah, kaki ke atas. Itulah. Nah, asal dia pulang dari kuliah menjelang sore, dia tengok dia. Jadi diruqyah dia. Diruqyah dia pertama tidak ada masalah, tidak ada reaksi apa-apa. Diruqyah kedua
biasa. Di ruqyah yang ketiga dia menjerit sambil menggenggam tangannya seperti ini, ya kan? Terus dia pingsan, tangannya pun dibuka kan? Iya. Tangannya dibuka tanpa ada sinet dari tangannya dan ada bekas luka. Jika ditanya, kata dia ada bekas sinet ada. Ada lagi muntah, darah, macam-macam. Ya. Jadi itu sihir. Karena waktu kita sangat singkat, dengan cara pertanyaan, ya. Nah, ini kita saja. Kemudian kerasukan, ya kerasukan yang apa? Ta'awudul jinni lil insi bi ida'il jasad kharijiyan wa dakhiliyan. Yaitu masuknya jin kepada manusia atau bersentuhannya jin dengan manusia dengan cara menyakiti tubuhnya, baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar dia diruqyahkan ada reaksi. Tapi kalau dia masuk ke dalam, ketika diruqyah itulah yang menjerit, muntah dan sebagainya. Barangkali itu ya Allah alam. Jadi semua gangguan-gangguan penyakit-penyakit ruqyah ini hanya bisa diatasi dengan ruqyah ya dan timbun nabawi. Dokter tidak akan bisa mengobati gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit ruqyah. Terakhir, sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya, saya ingin mengajarkan kepada ibu ya untuk memaksimalkan terapi Al-Quran secara mandiri. Nah, ini perlu dicatat, perlu ya. Pertama, harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu, kami turunkan berarti dari atas. Maka kita posisikan diri kita di bawah. Jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa diri kita lebih tahu lagi tentang kesehatan. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, minal Quran. Al-Quran itu dari qira'a yaqra'u qira'atan al-Qur'anan. Dibaca. Quran itu artinya dibaca, bukan ditulis, bukan dijadikan jimat, ditulis, dimasukkan dompet atau dipasang di depan pintu supaya setan yang masuk, bukan. Menjadikan Al-Quran sebagai jimat bisa jatuh kepada penghinaan terhadap Al-Quran. Kita bawa WC, ya tempat-tempat yang tidak layak. Ya. Kemudian dibaca ya, dibaca dengan bersuara, bukan bisik-bisik. Jadi kalau ibu sakit, baca Al-Quran dengan bersuara, sampai ibu mendengarkan sendiri bacaan itu. Walaupun suara kita nggak enak apa-apa, penting kita mendengarkan itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa tadi harus diniatkan ya, diniatkan dalam hati untuk kesembuhan. Walikulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatkan kesembuhan, insyaallah dapat kesembuhan. Kemudian menunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bagi orang yang percaya, yakin. Ya, jangan istilahnya coba-coba sebenarnya. 100% mesti yakin. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai obat. Ya. Alaikum bisyifa, ini berobatlah kamu dengan dua perkara, kata Rasulullah. Al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Kemudian syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak menambahkan apapun kepada orang yang zalim melainkan kerugian. Maka hindarkan diri kita dari sifat zalim. Kalau masih lagi mau menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, apalagi menzalimi Allah, bisa juga Allah dizalimi. Bisa. Apa arti zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Maha Kuasa, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Tapi kita masih percaya dengan jimat, akal sebagai pemberi kesehatan, masih percaya kita kepada dukun ya untuk memberikan kesehatan. Itu namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu
adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau sembuh dengan Al-Quran, tinggalkan kezaliman. Bapak-bapak sakit jantung misalnya, alhamdulillah, diruqyah, tapi masih merokok. Masih merokok dia, menzalimi diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Piala dunia udah belum? Belum habis piala dunia. Udah final belum? Malam. Nanti malam. Mata ini ada haknya, ya kan? Jam 10 harus tidur. Ini sampai subuh dia tidak memberikan hak pada matanya. Zalim juga ya, pada diri sendiri. Besok sakit kulit kepala. Jadi jangan sampai menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Ada orang diobati, diruqyah kesembuh-sembuh, rupanya dia menzalimi, mengambil hak orang lain. Segera minta maaf kepada orang itu, baru bisa sembuh. Itulah saran-saran supaya kita bisa sembuh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu like dan subscribe-nya. Terima kasih.